Sobat Muda GPIB dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program Sabda Bina Pemuda on the Weekend, edisi 26 Oktober 2024 bersama saya, Vikaris Heidi Angelina Sambo, yang saat ini menjalani masa vikariat tahun kedua di GPIB Jemaat Martin Luther, Jakarta Timur. Sobat muda, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan, karena kami boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Oleh karenanya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami dapat memahami apa pesan Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa. Kami berdoa. Amin. Sobat Muda GPIB, kita akan membaca Alkitab dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 14-17 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua itu turunan yang di dalam sorga, di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Sobat muda, adapun tema renungan bacaan hari ini adalah doa adalah cara terbaik dan ampuh untuk kuat dan teguh. Sobat muda, saya ingin mengawali renungan ini dengan pertanyaan. Seberapa sering kita berdoa kepada Tuhan? Apakah dalam keadaan sukacita saja baru kita berdoa kepada Tuhan? Atau dalam keadaan susah dan derita kita baru berdoa kepada Tuhan? Ataukah di dalam keadaan dan situasi apapun kita berdoa kepada Tuhan? Berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang harus tetap terpelihara dengan baik. Kita dapat meneladani Rasul Paulus di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, yakni berada di dalam penjara oleh karena memberitakan Injil Tuhan. Paulus tidak pernah jemu-jemu berdoa untuk jemaat di Efesus. Dalam keberadaan apapun, Paulus selalu mencari Tuhan dalam doa. Di dalam bacaan kita saat ini, Paulus berdoa agar jemaat Efesus selalu dikuatkan dan diteguhkan imannya. Karena bagi Paulus, tanpa pertolongan daripada Tuhan, maka sia-sialah yang sudah dikerjakannya. Ia berharap agar Roh Kudus terus tinggal dan menguatkan batin jemaat Efesus. Selanjutnya, di dalam doa, Paulus juga mengharapkan agar iman orang percaya dapat bertumbuh dan berakar dalam kasih Tuhan. Ketika iman bertumbuh dan berakar dalam Kristus, maka mereka percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi segenap umat yang percaya kepadanya. Sobat muda, persoalan, pergumulan, dan tantangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karenanya, kita dapat belajar dari pribadi Rasul Paulus untuk terus memiliki hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan melalui doa. Pertanyaan reflektifnya, apakah kita sudah rajin dan bertekun berdoa kepada Tuhan? Sobat muda, jangan pernah kita sepelekan dan abaikan doa kepada Tuhan.
Karena dengan berdoa adalah kekuatan yang mendorong kita, yang menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karenanya, berdoa adalah cara terbaik bagi kita, umat Tuhan, untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita dapat menyampaikan keluh kesah, pergumulan, persoalan, harapan, bahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan tekun berdoa, kita akan dimampukan untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan hidup. Dengan tekun berdoa akan mengingatkan kita untuk selalu mensyukuri segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang telah Ia jadikan di tengah-tengah hidup kita. Sobat muda, janganlah melupakan Tuhan. Hadirkanlah Tuhan dalam setiap peristiwa hidupmu, dikala senang maupun susah, dikala sedih maupun senang. Bertekunlah di dalam doa, maka damai sejahtera Tuhan akan menyertai langkah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sobat muda, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur atas setiap perjumpaan yang boleh kami rasakan pada hari ini ya Tuhan. Kami telah disapa oleh kebenaran firman. Biarlah Tuhan, firman yang telah kami dengar ini, itu boleh menjadi pelita dalam hidup kami. Dan terkhususnya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Di mana pada hari ini Tuhan, kami belajar untuk bertekun di dalam doa. Doa adalah cara terbaik bagi kami untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan seluruh isi hati kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mau memampukan kami untuk terus membangun hubungan yang baik, hubungan yang intim dan akrab bersama dengan Tuhan. Dengan demikian kami tidak akan pernah melupakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam setiap peristiwa hidup kami selalu menghadirkan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, masa muda kami, harapan kami, cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami selalu menghadirkan Tuhan, Engkau akan menerangi setiap jalan kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas setiap nafas hidup yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menjalankan kehidupan beriman kami dengan tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana hidup kami ke depan. Berkatilah kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup, sumber kekuatan hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat muda GPIB, demikianlah renungan Sabda Bina Pemuda on the Weekend edisi hari ini. Sampai berjumpa lagi di Sabda Bina Pemuda on the Weekend minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.